Oke guys, kembali ketemu lagi bersama saya Andreas Agam. Kita di sini di jam bimbingan konseling. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sekolah baru, semangat. Ya tentunya yang harus baru, meskipun dalam kondisi COVID atau lagi ada pandemi COVID, kita harus tetap semangat. Oke ya, tujuan dari materi ini adalah kita dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungan yang baru. Oke, check it out. Nah, sebelumnya kita ada ice breaking atau untuk mencairkan. Nah, silakan kalian tebak gambar tersendiri. Instruksinya setiap kelompok bersatu bangku. Nah, karena kalian di di rumah ya, kalian kelompoknya sendiri-sendiri ya. Yang jelas kalian harus menebak menebak gambar yang akan kami berikan. Oke, siap? 1, 2, 3. Nah, silahkan kalian lihat, kalian bisa temukan nggak gambar orang di sini, di gambar kalian yang ada di monitor laptop atau di HP kalian, kira-kira bisa menemukan gambar orang nggak? Coba. Oke, sudah bingung? Sudah bingung ya, ketahuan kalau buat mukanya baru mencari ya. Gambarnya adalah di sini. Nah, pastinya bisa lihat nih, mana ada wajah nih. Nah, ini kan, ini ada wajah ya. Nah, pertanyaannya tadi kan menebak gambar orang. Nah, itu kan ada wajah, ada tangannya juga, wajah bisa. Oke, sekedar untuk mencairkan suasana biar kalian nggak kepaneng kan. Kita lanjut sebenarnya. Nah, sekarang ini ada gambar lagi. Bisa nggak kalian menemukan beberapa ekor binatang? Nah, kalau bisa sebutkan nantinya. Dibatin saya. Nah, oke. Yang menemukan bingung ya? Di sini gambarnya. Ayo, gambar apa itu? Ya, benar. Kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin kijang, tapi kalau di bahasa Indonesia rusa atau kijang. Kijang hewan ya, bukan kijang salah satu merek mobil. Seperti itu ya. Jadi dalam sebuah atau di dalam bimbingan kita harus jeli melihat segala sesuatunya itu. Nah, untuk materi sekolah baru, semangat yang baru, apersepsinya adalah ini: manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia diawali dengan penyesuaian secara fisiologis yang dikenal dengan adaptasi. Nah, berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja atau kalian di sekolah hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Jadi bentar, kalian tahu nggak artinya apersepsi itu apa? Ya benar, apersepsi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan di awal proses pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan tentang pentingnya materi yang dipelajari. Nah, pentingnya di sini untuk masalah penyesuaian diri. Nah, di sini banyak siswa di sekolah tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik dengan aturan yang ada di sekolah maupun dengan teman sebayanya. Seperti contoh, ada siswa yang sering mengabaikan tugasnya sehingga guru
menganggap bahwa anak membangkang dan segera ditarik ke ruangan BK karena dianggap melanggar peraturan. Padahal BK tidak ngurus itu. BK kan kita sebagai sahabat siswa, kita tidak mengurusi tentang kalian yang melanggar peraturan, tapi membimbing kalian agar kalian tidak melanggar peraturan lagi. Jadi bukan menghakimi loh ya, ingat. Nah, kita masuk ke materinya. Ada pula yang bertindak tidak sopan dengan salah satu seorang guru, sehingga guru yang lain menganggap bahwa anak tersebut membuat perilaku yang buruk dengan memberikan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, seperti contoh di sini, di kondisi kalian seperti ini, kita kan daring ya, kita daring. Nah, mungkin yang dianggap tidak sopan adalah dari bahasa kalian WA guru atau menelpon guru dan lain-lain. Itu terus dianggap guru yang lain itu juga menganggap bahwa kalian mempunyai perilaku yang buruk. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah persepsi. Nah, pengertian sekarang. Penyesuaian berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaninya dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan kehidupan sosial. Dengan kata lain, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana, mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Nah, individu yang memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah yaitu di lingkungan kalian yang baru, yaitu SMA Negeri 1 Bogor. Seperti itu. Nah, karakteristiknya adalah mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri dapat dilihat ya. Maksudnya di ciri-ciri yang saya rangkum demikian. Nomor 1, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologi, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, terus memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik dan objektif. Karena dalam masa corona kita masih daring juga, jadi tidak ada menunjukkan adanya ketegangan emosional. Wah, aku merah ketemu dengan bapak ibu guru langsung aku langsung mulai corona ini. Nah, kalau dari bahasa-bahasa seperti itu menunjukkan jika kalian belum mampu untuk melakukan penyesuaian diri. Nah, contoh lagi adalah misalkan demikian, oh iya sekarang lagi corona, oh berarti aku harus mengikuti cara-cara untuk belajarku di sekolah, yaitu dengan cara daring. Oh, ada manfaat yang baik saat daring, itu saya bisa di rumah, bisa membantu orang tua salah satu saya belajar gitu ya. Itu salah satu yang bisa melakukan penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri secara positif individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, penyesuaian dengan trial dan error, atau gampangannya coba-coba lah, tak ajar lah coba-coba gitu kan. Terus penyesuaian diri dengan substitusi, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi, penyesuaian diri dengan belajar, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Yang terakhir adalah penyesuaian diri dengan perencanaan yang tepat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyesuaian diri. 1 adalah kondisi jasmani, yaitu meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, dan lain sebagainya. Terus perkembangan dan kematangan, terutama nih kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional.
penentu psikologis yang meliputi pengalaman belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik, serta kondisi lingkungan, terutama di rumah, keluarga, dan sekolah. Nah, kenapa kok terutama di rumah? Karena kita kondisinya baru pandemi, yaitu kalian berada di rumah. Nah, cara menyesuaikan diri sekolah. Nah, saat besok kalian masuk atau sudah menjadi siswa SMA Negeri 1 Jagonalan, nah kalian kan ini satu pelajari situasinya lagi COVID. Jadi saya harus menyesuaikan diri, berbaik sangka, mungkin berpikiran buruk, penak gurunya orang mulang gitu kan. Buktinya enggak, gurunya juga melakukan penyesuaian diri. Nah, kita bagaimana caranya agar bisa membantu kalian menghadapi penyesuaian diri yaitu dengan cara seperti ini. Jadi contohnya adalah dengan daring. Kalian boleh WA ke kami jika misalkan lagi bingung atau apa, bisa jatuh ke kami, tidak masalah, kita akan siap membantu kalian. Terus lanjut adalah sesuaikan keadaan sekolah, mengetahui aturan. Ingat ada aturan bahwa sama tetap meskipun daring, ada aturan yaitu absen dan sebagainya. Jangan lupa absen ya nanti ya untuk jam 3 ya. Oke, untuk mengikuti MOS sudah kalian. Nah, MOS-nya juga kan kita juga lewat daring. Kenali dan hormati guru. Jangan sampai kalian sudah belajar, sudah melakukan KBM di sekolah, di SMA Jagonalan meskipun pakai daring, kalian nggak kenal dengan Pak siapa. Contohnya kalian guru BK ini Pak Agam gitu kan, kalian nggak kenal namanya Pak Agam, tapi Pak BK, terus Pak Sejarah, Bu Sosiologi, Bu Matematika, lah kok lucu gitu kan. Nah, kalian harus mengenali dan menghormati guru ya. Sebut namanya, kalau WA sebut, katakanlah mohon maaf Pak, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, boleh mengganti tidak, paham ya. Nah, ada tips untuk semangat memasuki sekolah baru. Nah, pertama, biasakan tidur awal, bangun lebih pagi. Nah, jangan kalian terus tidur larut malam, nanti bangunnya siang. Ke sekolah mulai jam 7, kalian lagi bangun setengah 8, dianggap tidak mengikuti pelajaran. Terus yang kedua adalah siapkan perlengkapan belajar. Jadi sebelum kalian belajar, siapkanlah dulu alatnya. Kemudian adalah buat jadwal atau mengatur waktu kegiatan. Jadwal dalam artian bukan jadwal pelajaran saja, tapi jadwal kegiatan. Misalkan jam 7 sampai jam 12 saya daring, nanti istirahat, makan siang, maaf tadi batuk sebentar ya. Kembali ke buat jadwal atau mengatur jadwal kegiatan. Kita cari contohnya tadi adalah jam 7 sampai jam 12 dalam sekolah, katakanlah meskipun lewat daring. Nanti kita istirahat, terus jam 3, jam 4 kita sepedaan, katakanlah sampai jam 5, setengah 6. Setelah itu bagi yang sholat maghrib, mandi dulu sebelumnya, ada azan terus sholat, kemudian jam setengah 8 nanti mulai belajar sampai jam 10 tidur. Nah, intinya adalah kita harus membuat jadwal atau kita bisa mengatur waktu kegiatan kita setiap hari. Terus kemudian tips semangat yang selanjutnya adalah menata meja atau tempat belajar. Nah, saya nggak punya meja belajar itu Pak, ya tempat kita belajar. Kalau belajar kan tidak harus di meja belajar, misalkan senyamannya kalian bisa belajar di mana. Kemudian adalah fokus pada impian dan target. Nah, kalian harus mempunyai impian dan target. Aku tuh selalu katakanlah saya mau besok itu rencana setelah lulus SMA saya mau masuk di bidang farmasi, katakanlah demikian. Saya kejar farmasi, saya harus mengimpi
pastikan aku bisa masuk menjadi farmasi, terus kemudian S1 farmasi, kemudian saya ambil bukan profesi apoteker, kemudian saya akan bekerja di katakanlah di rumah sakit pemerintah jadi seorang PNS, dan kemudian selain saya menjadi seorang PNS, menjadi seorang apoteker di rumah sakit, saya pengen juga apotek di rumah, katakanlah impian. Kita harus mempunyai impian dan target, dan kita harus fokus menekan impian tersebut, gitu ya. Nah, selalu berpikiran positif. Wah, nah aku katakanlah gini, aku pengen jadi tadi seorang apoteker, pikirannya tapi wah aku apoteker terus nanti nggak lolos. Jangan berpikiran dulu gitu. Boleh berprasangka, tapi sedikit aja. Berpikiran negatif tapi sedikit aja. Kita berpikiran positif, saya bisa. Nah, jika kita mengucapkan, ingat, ucapan kan adalah doa kan. Nah, kita akan mengucapkan semua berpikiran juga berpositif, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya namanya, sebagai penggerak kita untuk fokus sama impian dan cita-cita. Nah, kemudian adalah buatlah pertemanan baru, karena kalian ini baru di kelas 10 ya, di 10 IPS 1 dan 10 IPA 4. Nah, kalian carilah teman-teman baru kalian di dalam satu kelompok itu ya. Jadi jangan terus membandingkan, wah teman saya itu di rumah dengan anak SMA yang lain bla 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 bla. Nah, jangan, kita harus membuat teman baru dalam sebuah kelompok itu. Oke. Nah, lanjutnya adalah menjadi diri sendiri, selalu percaya dirinya tadi, sama tadi berpikiran positif ya, kita harus bisa. Ini loh saya, ini bisa. Dan jangan bolos sekolah. Nah, jangan bolos sekolah di sini, kalian terus nggak ikut daring, nggak ikut pelajaran. Nah, itu jangan sampai. Kalian harus tetap mengikuti. Terus selanjutnya adalah terlibat dalam kegiatan sekolah termasuk ekstrakurikuler. Nah, memang ekstra beberapa belum ada karena masalah pandemi. Tapi kalian harus gampangannya, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler tapi yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Misalkan ada ekstra fotografi tapi kalian nggak berminat ke sana, kalian dipaksa untuk masuk di ekstra fotografi, ya nanti akan kalian tidak menjadi diri sendiri. Nanti untuk menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru atau lingkungan yang baru, kalian akan susah. Nah, selanjutnya adalah tumbuhkan rasa bangga dengan sekolah. Bahwa kalian harus bangga dengan SMA Negeri 1 Jogonalan, di mana prestasinya selalu naik. Kita sudah menjadi sekolah 5 besar terbaik se-Klaten, katakan seperti itu. Dibanding sekolah yang lain, kita masih unggul. Kalian harus bangga dengan sekolah. Ditanya sama teman, sekolah mana ya? Wah, aku SMA Negeri 1 Jogonalan. Orang lain yang melihat, yang mengetahui apa itu SMA Negeri 1 Jogonalan, jawabannya kan pasti hebat nih sama SMA Negeri 1 Jogonalan, ono wong pinter-pinter. Nah, selanjutnya adalah mengenal semua fasilitas sekolah yang ada, terus menghindari hal-hal yang membuat Anda tidak semangat belajar. Dihindarilah yang membuat kalian tidak semangat belajar. Yo, kalau baru putus, katakanlah baru galau dan lain sebagainya, boleh, tapi tidak boleh terus.